pengaturan mengenai pencatatan sipil yang terjadi di luar negeri. Jadi setiap peristiwa penting atau pencatatan sipil yang dialami warga negara Indonesia di luar negara Republik Indonesia atau di luar negeri wajib dilaporkan oleh WNI kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kota tempat domisili. Tempat domisili itu dilihat nomor alamatnya sesuai kakaknya. Jadi domisili itu melihat di kakak. Jadi di domisili seseorang itu berdasarkan di mana dia terdaftar sebagai anggota keluarga. Paling lambat 30 hari sejak kembali ke Indonesia. Jadi dilaporkan paling lambat 30 hari. Kenapa diatur di sini 30 hari? Biar segera diupdate datanya di database. Dulunya belum kawin menjadi kawin, dulu anaknya baru 2, sekarang setelah lahir di luar negeri nambah jadi 3. Jadi direkam datanya, diterbitkan KK gitu kan, dirubah KTP-nya gitu. Itu Bapak sekalian. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat 1, pejabat pencatatan sipil pada Dinas Dukcapil atau UPT Dinas Dukcapil Kabupaten Kota merekam pelaporan peristiwa penting tersebut dalam basis data kependudukan, ya, dalam database kita di database kependudukan, dan menerbitkan surat keterangan pelaporan. Jadi kalau pamannya sudah ada akte negara lain dari luar negeri, baik diterbitkan oleh negara tersebut atau dari perwakilan, tinggal dilaporkan ke Dukcapil untuk direkam datanya, ya kan, dirubah datanya yang dulunya belum kawin menjadi kawin contohnya kan, atau meninggal. Nah, ada yang meninggal, warga negara kita yang meninggal, contohnya yang naik haji gitu kan, nah, dirubah dari kakaknya, direkam datanya dalam database, dirubah kakaknya kan menjadi berkurang anggota keluarganya, bagi istrinya atau suaminya berubah statusnya menjadi cerai mati, kemudian menerbitkan surat keterangan pelaporan. Nah, surat keterangan pelaporan inilah, apalagi kalau akte dan negara lain, sebagai pendamping akte dari negara tersebut. Kalau akte terbitan negara perwakilan nggak perlu, karena sudah sama dengan yang diterbitkan di Indonesia, tidak perlu lagi diterbitkan surat keterangan pelaporan karena akte dari perwakilan persis sama yang diterbitkan di negara kita. Tapi kalau di negara asing perlu diterbitkan surat keterangan pelaporan, karena surat keterangan pelaporan ini fungsinya ada 2. Pertama, sebagai bukti bahwa dia sudah punya akte dari luar negeri, sebagai pendamping akte luar negeri, karena kemana-mana kan mungkin bahasanya bahasa Angola kan nggak mungkin dipahami, maka surat keterangan pelaporan inilah sebagai pendamping aktenya yang bahasa asing tersebut. Kemudian fungsi surat pelaporan ini yang kedua adalah sebagai bukti bahwa dia sudah melapor. Melapor artinya sudah dimutakhirkan datanya dalam database kependudukan. Kemudian dalam hal pencatatan peristiwa penting WNI di luar negara tersebut tidak dicatatkan pada instansi yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang setempat, belum dilaporkan ke perwakilan, akan kadang ada warga negara Indonesia yang mungkin melahirkan di luar negeri kan, contohnya di Malaysia, melahirkan di Malaysia tidak sempat lapor ke perwakilan karena mungkin karena jaraknya jauh kan, atau mungkin karena ketidaktahuan dia sudah kembali ke Indonesia. Semestinya kan dia lapor ke perwakilan, nanti perwakilan menerbitkan surat keterangan. Tetapi kalau tidak sempat melapor ke perwakilan Republik Indonesia, maka untuk bisa diterbitkan surat keterangan pelaporannya, maka akte dari negara tersebut, negara dari luar negeri tersebut harus diterjemahkan oleh penerja tersumpah. Nah ini di ayat 4, penerja tersumpah, yang penerja tersumpah ini adalah penerjemah tersumpah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu ada Bapak-Ibu sekalian. Jadi dia bisa menerjemahkan produk-produk dari negara lain, umpamanya akte dari Amerika, mungkin akte dari Arab gitu kan. Maka dia menerjemahkan. Karena kita kan Dinas Dukcapil kan nggak tahu itu akte apa tidak, karena tidak lapor ke perwakilan. Tidak ada surat keterangan. Kalau sudah ada surat perwakilan kan kita agak ragukan. Tetapi karena tidak sempat melapor ke perwakilan, sudah terlanjur kembali ke Indonesia, maka aktenya itu harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Penerjemah tersumpah itu adalah penerjemah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Tapi ini biasanya hanya ada di kota-kota besar, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi kalau umpamanya penerjemah tersumpah sulit didapatkan kita dapatkan oleh sahabat Dukcapil, maka bisa membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahirannya, kebenaran akte kelahirannya.
dia boleh membuat surat pernyataan di situ kan, siapa nama anaknya, aktenya kan nomor berapa gitu kan. Nah, nanti dibimbing oleh aparat Dukcapil untuk membuat STPJ ini. Jadi kalau itu bisa. Jadi kalau nggak ada surat perwakilan tidak sempat, nah, bisa diterjemahkan. Kalau terjemah persumpah juga sulit didapatkan, bisa membuat STPJ. Jadi semuanya digampangkan Bapak Ibu sekalian untuk membuat surat keterangan pelaporan. Jadi intinya akta dari negara lain berlaku juga di Indonesia. Apabila sudah kembali ke Indonesia harus lapor ke Dinas Dukcapil. Nanti Dinas Dukcapil menerbitkan surat keterangan pelaporan dengan persyaratan surat kelahiran akte catatan sipil dari luar negeri itu di Recording in progress. berdasarkan surat keterangan dari perwakilan. Kalau perwakilan tidak bisa melaporkan, maka bisa dengan diterjemahkan aktanya tersebut oleh penterjemah tersumpah. Kalau penterjemah sumpah pun juga sulit didapatkan, maka cukup membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nanti aktenya tersebut, berdasarkan akte tersebut nanti diterbitkan surat keterangan pelaporan sebagai pendamping akta dari negara lain. Jadi nanti kemana-mana masuk sekolah bawa akte dari Amerika, didampingi akte surat keterangan pelaporan. Karena pihak sekolah nanti nggak tahu ini akte apa tidak. Maka surat keterangan pelaporan inilah sebagai pendamping akta dari negara lain tersebut.